Ya, teman-teman, tanggal 4 bulan Mei ada komentar dari Bro Dunia Populer 3129. Semil, apakah sudah sehatnya Budis? Dari Anon Satriapu. Asli ya Semil. Saya bahas untuk semilnya dulu ya, semil. Nanti asli sama IRSX-nya saya taruh dulu. Udah masuk ya asli ya? Asli udah masuk. IRSX juga sudah masuk, tinggal dibahas aja ya. Oke. Ini Jati tadi sudah dibahas Jati ya? Kita harus dulu Jati deh, sudah dibahas soalnya. Oke, kita lihat semia dulu deh. LK-nya sudah keluar ya, kuartal satunya nih. Bagus nih si semia nih. Dari 27 ke 31, revenue meningkat 100 ke 129. Bagus teman-teman nih untuk semia nih. Kuartal 4-nya sudah dihitung, tinggal kuartal satunya. Untuk PE rasio 3492, ini belum nih. sorry. Baru tadi ngebahas Jati ya. Nah, 29 sekarang di 34. Cenderung kalau berdasarkan hitung-hitungan sedikit mahal ya. BBP 317, 3.17, rata-ratanya 315. Cenderung sedikit mahal kalau berdasarkan hitung-hitungan ya. Terus kalau untuk hutangnya kita cek hutang dari-nya 0,52, cenderung lebih 0,02. Standarnya kan 0,5. Nah, ini sudah lebih 0,02. Jadi sedikit di atas standarnya. ROE-nya 908 kurang baik, cuma tinggal 1% lagi sebenarnya untuk menuju baik. Jadi mending lah gitu ya teman-teman ya. Dividen ke bagian dividen kemarin 3 perak. Revenue-nya bagus, meningkat dari tahun ke tahun, bahkan ini dikalkulasikan di 515 miliar. Untuk net income pun dikalkulasikan sekitar 123 miliar ya. Perkiraan itu teman-teman. EPS-nya 7.96. Nah, yang sekarang bagus nih teman 351 ya. Meningkat lah ya. 7.96 kita cek dulu ya. 7.96 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya 2967. 29.67. Alhasil di angka 236. Meningkat teman-teman ya. Di 236. 236. Sorry, kuartal 1 di sini. Kuartal 1. 236. Lanjut ke rumus PBP-nya, kita cek harga bukunya 8766. 87.66 dikalikan dengan PBP rata-ratanya 315. 3.15. Nah, hasilnya di angka 276. 27, angka 200-an berarti ini cenderung kalau berdasarkan angka-angka teman-teman cenderung ini mengarah ke fundamental ya. Karena kan ini pun untuk PE rasionya di bawah 50,01. Jadi ini sudah dikatakan ini milik fundamental. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di profil kepemilikan 1%-nya nih ya. 1, 3 kan 5, untuk 5, 8 sama 24 masuknya ke sini nih. Nah, ke sini kan. Nah, sekarang kita masuk ini masyarakatnya 15%. Terus untuk freeportnya 15,4, kita cek individunya. Nah, individunya kan 16%. Nah, kalau dikurangin 2 ini bukan nama individu, 1 ini 1%. 1, 4 ya, 4%-an. 4%. Jadi sekitar 11%-an ya individunya ya. 14 ya. Ya 11%-an lah. Kurang lebih 11%-an. Nah, ini banyak yang keluar di bulan Maret. Nah, biasanya kalau mau di-up itu standar itu di 11-an, teman-teman ya. Atau enggak 8 gitu ya. Antara 8, 9, 10 lah di sini nih. Ini kan baru 12, berarti tinggal ngurangin 1000 harus ada yang keluar. Harus ada yang berkorban untuk 1000 investor.
Nah, ini kalau dilihat dari TA-nya memang bagus teman-teman ya. MA10-nya masih berada di dalam ya, di dalam candle. MA200 yang menjagain. Cuma di sini nih ada candle panjang dijebol satu tick. Sorry ya. Pas banget ya? Enggak. Oh iya, dijagain di candle ini panjang ini. Sorry saya ngelihatnya dari pinggir kali ya. Ilusi gitu. Nah, candle panjang ini tidak dijebol, teman, cenderung bagus. Kemarin ya sempat turun memang dijebol dengan shadow, tapi kalau shadow nggak saya anggap. Kalau orang lain dianggap, kalau saya enggak ya. Biarin aja, shadow is shadow gitu kan. Nanti kalau dia tidak jebol level sini, cenderung pas 270 itu masih posisi aman. Bahkan saya pinginnya itu dia sideways sebentar, kalau pingin saya dia naik dulu sedikit, koreksi, terus turun melewati MA20-nya. Nah, ketika dia melewati MA20, maka ketika candle masuk lagi ke MA10, yang di bawah MA20-nya itu yang lapisan bawahnya itu akan menjadi support. Jadi punya step dia, step 1, step 2. Kalau ini step 2-nya kurang, teman-teman ya. Kurang untuk jadi support itu biasanya saya menyarankan harus keluar dulu daripada MA20. Baru itu dikatakan itu support. Ini supportnya masih sedikit jauh di 224. Ini kan harga tertinggi dilewatin nih, 306-nya. Dan cenderung ditahan kan di candle ininya nih. Nah, ini sudah dikategorikan sudah mulai membaik, mampu bertahan di candle panjang ini nih. Kalau dia tidak mampu bertahan di candle panjang ini, patut waspada aja. Perhatikan untuk bandar lokalnya, sudah ngambil sejak tanggal 28 Januari. Kita cek deh 28 Januari. Nah, 28 Januari ada CC ya, ada OD, ada BR, ada PC. Ya, yang cuma keluar sih teman-teman ya. Tapi ini pengambilannya saya pikir CP juga sudah mulai masuk ya, MG sudah mulai masuk walaupun sedikit. Kita cek yang terdekatnya, waktu pengambilan di tanggal sini nih. Tanggal 24 April. 24 April siapa yang ngambil? Nah, di CLS, KI, walaupun sedikit gitu sudah ngambil. Yang paling banyak si OD. Berarti OD itu bagian daripada market maker juga gitu kan. Nah, di samping market maker sudah mulai ngambil untuk lokalnya, di sini nih smart money sudah berkumpul juga dengan baik. Perhatikan ketika smart money berkumpul dengan baik terjadi kenaikan. Ini pun sama. Nanti kalau sudah berkumpul dengan baik dan hijaunya terlalu pekat ya, pekat ke hijau, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa karena si bandar lokal pun sudah ada di dalam. Hanya saja foreign memang sedikit keluar. Nanti kalau sudah foreign ngumpulin barang dikit-dikit, smart money pun berkumpul dengan baik. Kalau bandar lokal kan sudah siap. Nanti kalau di up lebih daripada level 328, nah ini targetnya nanti MA 200 aja di sini di bawahnya nih. Nah, 328 kan? Nah, target nanti di sini 380 dulu. Di bawah MA 200. Nanti kalau sudah mulai jebol MA 200-nya silahkan. Bisa targetnya ke harga 424 atau untuk menjemput kembali di angka 505. Ini baru satu kali ditembus dengan shadow, makanya ini akan menjadi target lagi. Dia akan berusaha untuk mencoba menembus 505 lagi. Kalau teman perhatikan di sini memang kondisinya lagi tengah ke bawah, cenderung sedikit murah. Karena murahnya itu di sini jauh 74. Step 1, step 2, step 3. Targetnya di harga tengah aja. Teman silahkan aja 440-an ya. Nah, mungkin di sini nih ya di 426 atau nanti 505 silahkan aja. Tapi untuk sementara ini targetnya di sini aja nih saya kasih target deh. Ya, yang terdekat dulu nih di bawah MA 200 biar nanti market yang mengerjakannya karena kan market lagi posisinya masih belum bullish gitu kan. Kenapa ini tidak disebut bullish? Karena MA 200 masih berada di atas kecuali kalau dia sudah nyentuh MA 200 dan break. Saya pikir kalau ditembus dengan candle panjang lagi akan lebih bagus lagi. Biarkan dia ngebreak ke sini dengan candle pendek. Nanti kalau mau nembus MA 200-nya dengan candle panjang itu akan lebih bagus karena itu akan menjadi tahanan candle. Ya. Untuk sistemnya gitu dulu ya. Posisinya lagi bagus nih. Sudah melewati harga tertingginya, dia lagi koreksi dulu, tidak melewati candle panjang ini. Hanya butuh dia itu break ke level 328 untuk target yang terdekatnya di angka 378. Secara harga wajar memang ini di bawah, di atas harga wajarnya gitu ya. Tapi ingat terkadang kalau market maker pengen jualan ya harus di atas harga wajarnya, nanti pas turunin ke mendekati harga wajarnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semil, kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.